Khotbah dari Yang Mulia Leo I yang ke-14, 7 tradisi yang diperbarui untuk gereja yang hidup. Saudara-saudari, Gereja Kristus adalah tubuh yang hidup, digerakkan oleh Roh Kudus, bukan sekadar bangunan batu yang menyimpan peninggalan masa lalu. Sebagai gembala kalian, saya merasakan beban sekaligus sukacita dalam membimbing perahu ini di masa perubahan, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Setiap keputusan saya di tempat dalam DOA, pendaratan kaum miskin, dan jeritan mereka yang dilupakan. Tujuan saya bukan untuk memutus tradisi, melainkan memurnikannya agar iman kita menjadi otentik, dekat, dan mampu mentransformasi. Saya telah mereformasi 7 tradisi yang meskipun teramat, perlu penyesuaian agar mencerminkan hari Kristus. Reformasi ini bukan milik saya, melainkan milik Roh yang membimbing kita. Dengarkanlah dengan hati yang terbuka, sebab dalam kata-kata ini terdapat panggilan untuk memperbarui iman kita, agar kita menjadi gereja yang berjalan bersama kaum rendah hati, merangkul mereka yang terluka, dan mewartakan belas kasihan. Semoga Maria, Bunda Gereja, menyertai kita dalam permenungan ini, dan semoga Roh Kudus menerangi jiwa kalian untuk menerima pesan ini dengan penuh harapan. Protokol kehormatan lahiriah anak-anakku terkasih, tradisi pertama yang saya reformasi adalah protokol kaku yang menuntut jarak formal dalam upacara-upacara Vatikan. Pada hari-hari pertama masa pontifikat saya di Basilica Santo Petrus, saya memeluk saudara saya Louis, sebuah isyarat yang memutus kebiasaan menjaga jarak dalam bentuk penghormatan resmi. Mengapa saya melakukannya? Karena kasih persaudaraan adalah cerminan perintah Kristus. Kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu, Yohanes pukul 13.34. Gereja seharusnya bukan tempat dinginnya protokol, tetapi rumah tempat hati saling bertemu. Isyarat ini bukanlah hal baru. Santo Yohanes Paulus II memeluk orang sakit dalam perjalanannya, dan Paus Fransiskus telah membasuh kaki para narapidana, menunjukkan bahwa kedekatan adalah tanda amal kasih Kristiani. Saya, Leo I yang ke-14, mengatakan kepada kalian, penghormatan sejati bukanlah dalam bentuk-bentuk lahiriah, melainkan dalam hati yang memberikan dirinya kepada sesama. Saya teringat masa muda saya sebagai misionaris di Peru pada tahun 1987, berjalan tanpa alas kaki di jalanan berbatu untuk mengunjungi seorang gadis kecil yang sakit. Kaki saya berdarah, tetapi ketika saya tiba, seorang wanita mencium tangan saya dan berkata, Tuhan datang seperti kami. Pelukan itu membuka hatinya terhadap iman. Dokumen Gaudium et Spes dari Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa gereja harus melayani umat manusia, bukan terkungkung dalam formalitas, GS3. Karena alasan itu, saya meminta para uskup dan imam untuk meruntuhkan tembok protokol ketika perlu. Sebuah pelukan, senyuman, atau tangan di bahu adalah sakramen kasih. Pada tahun 1981, sebagai anggota Ordo Agustinus di sebuah paroki pedesaan, umat menyambut saya bukan karena gelar saya, melainkan karena kedekatan saya. Seorang gadis Kessel berkata, kamu tidak kelihatan seperti pastor. Kamu kelihatan seperti kakak kami. Inilah gereja yang saya impikan, sebuah keluarga di mana kasih mengatasi segala formalitas. Beberapa orang mempertanyakan perubahan ini, khawatir martabat gereja akan berkurang. Tetapi martabat apa yang lebih besar dari gembala baik yang mencari dombanya yang hilang? Lukas 15:4-7. Saya telah mengadakan pertemuan di mana para uskup berbagi dengan umat tanpa penghalang protokol agar gereja tampak sebagai seorang ibu, bukan institusi yang jauh. Pada tahun 1990, di sebuah desa di Peru, seorang lelaki tua memeluk saya setelah misa dan berkata, terima kasih karena tidak takut pada kami. Isyarat itu mengubah imannya. Saya mengundang kalian untuk menghidupi reformasi ini di komunitas kalian, menyentuh hati orang lain dengan gerakan sederhana. Sebab dalam setiap pelukan, ada kehadiran Kristus. Semoga para gembala tidak takut menjadi manusia, karena Kristus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Semoga reformasi ini menjadikan kita gereja kedekatan, di mana cinta menjadi protokol tertinggi. Penggunaan eksklusif skufia, topi paus. Reformasi kedua menyangkut penggunaan eksklusif skufia, yaitu topi kecil yang melambangkan rasa hormat kepada Allah. Dalam sebuah audiensi dengan Yayasan Nasional Italia Amerika, saya melepas skufia saya dan menukarnya dengan topi yang memuat lambang mereka. Sebagian orang melihat ini sebagai pelanggaran tradisi. Namun tindakan ini bukanlah bentuk ketidakhormatan, melainkan bentuk persekutuan. Santo Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus juga menukar skufia mereka dengan umat, menunjukkan bahwa simbol bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan kita kepada umat.
Mengapa saya melakukannya? Karena saya ingin gereja menjadi dapat dijangkau, bukan terasa jauh. Ketika seorang anak atau umat melihat paus berbagi isyarat sederhana seperti itu, mereka merasa bahwa gereja dekat, seperti seorang ibu, pada tahun 1979, di sebuah paroki di Chicago, saya melayani di dapur umum. Suatu malam, seorang tunawisma berterima kasih, bukan untuk makanan yang ia terima, tetapi karena saya melihat keberadaannya. Isyarat kedekatan itu membuatnya merasa menjadi bagian dari komunitas, sebagai paus. Melalui pertukaran sederhana ini, saya ingin umat merasakan bahwa wakil Kristus adalah saudara mereka. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa simbol-simbol liturgi seharusnya mengarahkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita darinya. Pada tahun 1992, di sebuah desa di Amazon, saya memberikan rosario saya kepada seorang anak yang tidak memiliki apa-apa. Senyumannya adalah cerminan sukacita surga. Tradisi penggunaan skufia memang indah, tetapi jika itu menjadi penghalang, maka maknanya hilang. Ada yang berkata bahwa isyarat ini mengurangi kesakralan kepausan. Tetapi apa yang lebih sakral daripada senyum seorang anak yang menerima skufia dari pausnya? Saya telah meminta para uskup untuk melakukan isyarat serupa, membagikan benda-benda liturgi kepada umat dalam momen-momen penting. Pada tahun 1985, di sebuah paroki multibahasa, seorang pemuda meminta salib dada saya. Saya memberikannya, dan dia berjanji akan berdoa rosario setiap hari. Pertukaran itu lebih sakral daripada upacara manapun. Saya mengundang kalian untuk tidak melekat pada simbol jika itu justru memisahkan kita dari umat. Biarlah para imam menggunakan simbol mereka untuk mempersatukan, bukan memisahkan. Di setiap paroki, semoga umat melihat kasih Kristus dalam gerakan para gembala mereka. Semoga reformasi ini mengingatkan kita bahwa simbol adalah jembatan, bukan tembok, dan bahwa gereja harus menjadi rumah di mana setiap orang merasa diterima. Misa dalam bahasa vernakular saya memutuskan bahwa misa inaugurasi saya akan dirayakan dalam bahasa Latin. Hal ini bertentangan dengan preferensi publik baru-baru ini terhadap bahasa lokal dalam liturgi, dan sebagian orang melihatnya sebagai langkah mundur. Tetapi saya melihatnya sebagai kembalinya pada universalitas iman kita. Bahasa Latin, bahasa gereja selama berabad-abad, mempersatukan umat beriman dari segala bangsa. Namun demikian, saya telah memberikan otonomi lebih besar kepada keuskupan untuk menggunakan bahasa lokal karena iman harus berbicara dalam bahasa hati. Pada tahun 1988, di sebuah desa di Peru, saya merayakan misa di pura. Seorang wanita tua menangis dan berkata, untuk pertama kalinya, saya mengerti bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Sacrosanctum Concilium dari Konsili Vatikan II mendorong kita untuk menggunakan bahasa vernakular agar semua orang dapat memahami liturgi, SC36, tetapi juga mempertahankan Latin sebagai tanda kesatuan. Pada tahun 1985, di sebuah paroki multibahasa, saya melihat bagaimana bahasa Quechua dan Spanyol hidup berdampingan dalam iman. Setiap bahasa menjadi jembatan menuju Allah. Reformasi saya mencari keseimbangan, Latin untuk kesempatan yang hikmat, bahasa lokal untuk komunitas. Beberapa uskup ragu, khawatir akan terjadi kebingungan. Tetapi kebingungan bukan datang dari keberagaman, melainkan dari kurangnya kasih. Saya telah meminta konferensi uskup untuk melatih imam dalam menyesuaikan liturgi dengan hormat dan setia. Pada tahun 1990, di sebuah desa Amazon, seorang katekis mengajarkan saya bahwa liturgi dalam bahasa lokal membawa kaum muda kembali ke gereja. Saya telah membentuk lokakarya bagi imam untuk belajar mengintegrasikan budaya lokal tanpa kehilangan esensi iman. Semoga setiap misa, dalam bahasa apapun, menjadi perjumpaan dengan Kristus. Saya mendesak kalian untuk berdoa dalam bahasa yang paling mendekatkan kalian kepada Allah, karena Dia mendengarkan setiap hati. Semoga reformasi ini menjadikan liturgi sebagai himne universal yang bergema dalam setiap jiwa, mempersatukan gereja dalam keberagaman bahasanya. Pakaian liturgis mewah saya telah mengurangi penggunaan pakaian mewah kepausan, lebih memilih jubah sederhana dan salib yang tidak mencolok untuk perayaan biasa. Sebagai Agustinian muda pada tahun 1981, saya bersumpah untuk hidup sederhana di Czechlo sebagai uskup. Saya mengenakan sepatu usang yang dikatakan seorang gadis mirip dengan milik ayahnya. Kekain gereja terletak pada Amon, bukan emas. Santo Agustinus berkata, bukan jubah yang membuat seseorang menjadi Kristiani, melainkan hatinya. Saya tidak menolak pakaian liturgis dalam kesempatan khidmat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari,
pakaian saya berbicara tentang kerendahan hati pada tahun 1990, saya mengunjungi komunitas miskin di Peru. Seorang pria berkata, pakaian sederhana Anda membuat saya percaya kepada Anda. Hari itu, saya menyadari bahwa kemewahan dapat menjadi penghalang. Konsili Vatikan II menyerukan gereja miskin untuk orang miskin, Lumen Gentium 8. Saya telah meminta para uskup untuk mengadopsi kesederhanaan ini, bukan untuk merendahkan liturgi, tetapi agar umat dapat melihat Kristus dalam diri kita, bukan dalam pakaian kita. Beberapa orang mengkritik perubahan ini, takut gereja akan kehilangan kemegahannya. Tetapi kemegahan sejati ada di dalam salib, bukan dalam emas. Pada tahun 1987, di sebuah paroki pedesaan, seorang wanita tua memberi saya tunik buatan tangan. Saya mengenakannya untuk misa dan komunitas merasa iman mereka dihargai. Saya telah menetapkan pedoman agar imam mengenakan pakaian sederhana untuk misa biasa, dan menyimpan pakaian khusus untuk kesempatan yang layak. Semoga reformasi ini mengingatkan kita bahwa kekudusan ada di dalam hati, bukan dalam penampilan. Saya mengundang kalian untuk hidup sederhana agar dunia melihat kita sebagai pelayan, bukan pangeran, dan agar gereja menjadi mercusuar kerendahan hati dalam dunia yang penuh kemewahan. Bahasa yang eksklusif dalam liturgi saya telah memperkenalkan bahasa yang lebih inklusif dalam doa-doa, dengan mengatakan, saudara dan saudari, serta menggunakan istilah yang menyambut semua orang. Di Peru pada tahun 1985, saya melihat bagaimana kata-kata yang eksklusif mengasingkan seluruh keluarga. Seorang wanita tua berkata kepada saya, hari ini, saya mendengar diri saya dalam DOA. Terima kasih. Injil mengundang, bukan mengecualikan. Tuhan berbicara kepada setiap hati, dan bahasa kita harus mencerminkan universalisme itu. Saya tidak mengubah doktrin, melainkan membuka pintu agar semua orang merasa menjadi bagian dari umat Allah. Verbum Domini dari Benediktus XVI mengingatkan kita bahwa sabda Allah harus dapat diakses oleh semua orang. VD 52. Pada tahun 1994, di sebuah desa di Peru, seorang katekis mengajarkan saya bahwa satu kata yang tidak tepat dapat menutup hati. Saya telah meminta para liturgis untuk meninjau kembali doa-doa dengan saksama, memastikan bahwa doa-doa itu bersifat menyambut tanpa mengorbankan kebenaran. Beberapa orang menyebut ini modernisme, tetapi saya menyebutnya kasih. Pada tahun 1988, di sebuah komunitas multibahasa, saya melihat bagaimana bahasa inklusif membuat perempuan merasa menjadi bagian dari liturgi. Saya mendirikan Komite untuk Melody Imam menggunakan bahasa yang menyatukan, bukan memecah-belah. Semoga kata-kata kita menyembuhkan, bukan melukai. Pada tahun 1992, seorang pemuda berkata kepada saya, ketika gereja hanya mengatakan, saudara-saudara, saya merasa tidak termasuk. Luka itu meninggalkan kesan mendalam dalam diri saya. Saya mengundang kalian untuk menggunakan kata-kata yang merangkul agar setiap umat merasa dikasihi dalam liturgi. Semoga reformasi ini menjadikan doa-doa kita cerminan kasih Kristus yang universal, yang tidak mengecualikan siapapun. Sentralisasi kekuasaan gereja saya telah mendesentralisasi pengambilan keputusan, memberikan otonomi kepada keuskupan untuk menyesuaikan liturgi dan praktik pastoral. Pada tahun 1988, di sebuah desa di Peru yang tidak memiliki komunikasi dengan Roma, saya melihat bagaimana komunitas itu hidup dalam iman dengan penuh kasih. Seorang tetua berkata, Tuhan sudah tinggal di sini. Kami hanya mendengarkan. Gereja awal berkembang melalui kepercayaan, bukan kendali. Kisah Para Rasul 2, 40-47. Reformasi saya memungkinkan para uskup menanggapi kebutuhan lokal dengan sigap. Konsili Vatikan II menyerukan kolegialitas episkopal, Lumen Gentium 22. Pada tahun 1992, di sebuah paroki di Amazon, saya melihat bagaimana iman tumbuh ketika mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Beberapa orang takut hal ini akan menyebabkan perpecahan, tetapi kesatuan tidak berasal dari keseragaman, melainkan dari kasih. Saya telah membentuk Dewan Regional untuk memastikan bahwa otonomi ini tetap setia pada doktrin. Pada tahun 1985, di sebuah desa multibahasa, umat merayakan liturgi tanpa menunggu perintah dari Roma. Kebebasan itu justru memperkuat iman mereka. Saya telah meminta konferensi uskup untuk melatih para uskup dalam tanggung jawab baru ini agar gereja menjadi tubuh yang hidup di setiap penjuru dunia. Saya mengundang kalian untuk mempercayai para gembala lokal kalian agar iman tumbuh dalam setiap komunitas, mencerminkan keberagaman dan kesatuan tubuh Kristus,
diam atas luka-luka gereja. Saya telah menetapkan hari doa universal untuk penyembuhan luka-luka gereja setiap minggu keempat masa Prapaskah. Pada tahun 2004, saya mengunjungi sebuah biara tempat kaum muda mengalami pelecehan rohani dan saya menangis di hadapan altar. Gereja tidak dapat berjalan dengan luka yang terbuka. Hari ini akan menjadi hari keheningan, doa, dan rekonsiliasi, untuk memohon pengampunan dan kesembuhan. Mazmur 51 berkata, hati yang remuk redam dan hancur, ya Allah, tidak akan kau pandang hina. Pada tahun 2002, seorang korban berkata kepada saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin didengarkan. Reformasi ini adalah jawaban saya. Saya telah meminta keuskupan untuk mengadakan perayaan rekonsiliasi, mendengarkan korban, dan mempermasakan kebenaran. Beberapa orang berkata bahwa ini menyakitkan, tetapi rasa sakit diperlukan untuk penyembuhan. Pada tahun 1990, di sebuah paroki miskin, seorang wanita mengaku kepada saya tentang rasa sakitnya karena ditinggalkan gereja. Mendengarkan dia adalah langkah pertama menuju penyembuhannya. Saya telah membentuk komite untuk mendukung para korban dan melatih para imam dalam mendengarkan secara pastoral. Semoga hari ini mempersatukan kita dalam belas kasihan agar gereja menjadi rumah sakit, bukan ruang pengadilan. Saya menggandeng kalian untuk berpartisipasi dalam hari-hari doa ini agar gereja dimurnikan dan menjadi cahaya harapan bagi mereka yang terluka. Anak-anakku, reformasi ini tidak menolak tradisi, melainkan menghidupkannya. Berjalanlah tanpa alas kaki bersama kaum miskin. Bukalah hati kalian kepada mereka yang membutuhkan. Berbicaralah dengan kata-kata yang merangkul. Mendanji Sipten. Dengarkan kaum muda. Bersikaplah transparan. Dan sembuhkan luka-luka. Gereja adalah tubuh Kristus, dan jantungnya berdetak dalam diri masing-masing kalian. Jangan takut, karena dalam pembaruan ada harapan. Semoga Maria membimbing kita dan semoga Roh Kudus memberi kita keberanian untuk menjadi gereja yang hidup. Amin.